matanya ini uh, tetap on ya. Asal jangan selonjoran dan sandaran. Sebentar lelap. Saking khusyuk akhirnya pergi ke Pulau Kapuk. Baik, Ustazah, perkenalkan saya Siti Mariam dari TP 2Ki Sulawesi Selatan. Kita tadi sudah dibuka ya sama Ustazah Nabila. Tapi untuk menambah keberkahan lagi, sama-sama kita bersolawat juga. Dan tentunya sebelumnya kita puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sampai detik ini. Salam dan salat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya tetap istiqomah hingga nanti. Ya, saya kebagian jatah untuk standar proses B. Tadi Ustadz Amri sudah sempat ya memberikan di awal dan sudah ada gerakannya tadi 5 pola, masih ada yang ingat? Mulai dari mencontohkan. Coba ayo dibuka semua layarnya dan kita bergerak. Siapa yang mau mimpin? Ustadz Didik boleh? 5 pola yang tadi sudah dipelajari. Karena saya sekarang hanya memantapkan saja. Boleh dipimpin Ustadz Didik? Yang mana Ustazah? Yang pakai gerakan tadi. Yang memperkenalkan bunyi tadi ya? Ya, terus. Sudah, boleh dimulai Ustazah? Bergerak semua ya, biar tidak ngantuk. Oke, boleh kita mulai 1, 2, 3. Memperkenalkan bunyi, membaca langsung, menggunakan sama dengan, menjelaskan langsung, mencontohkan langsung. Benar ya? Kalau tapi masih ada yang belum membuka layar nih. Kalau memang kameranya bisa memungkinkan, dibuka aja ya. Karena nanti kita lebih banyak praktek ini. Biar saya bisa lihat. Ya, Ustazah Ernia, Ustazah Azna, Ustazah Sefi, Ustazah Fika, Ustazah Yoha Rina, silakan dibuka kalau memang memungkinkan, kecuali ada hal unsur tertentu. Ya, baik. Izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan? Sudah Ustazah. Ustazah. Nah, ya, standar proses B ya. Lalu jauh saya ke atas dulu. Alhamdulillah. Standar proses metode belajar Al-Quran, Ilman Waruhan. Ini adalah 5 pola yang tadi kita praktekkan. Ada pola memperkenalkan bunyi, membaca langsung, menggunakan tanda sama dengan, kemudian menjelaskan langsung, dan mencontohkan langsung. Ini adalah inti ya dari pembelajaran kita, metode Ilman Waruhan. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian inti, di mana inti ini ada 3 ya, ada 3 di dalamnya, yaitu capaian santun atau adab, hafalan, materi, kemudian penutup. Ini harus dihafal mati, tapi jangan sampai mati ya.
Karena kalau udah hafal mati nih, kita agak susah nanti mengajarnya. Ya, untuk pengulangan ya dari setiap tiga ini, yang kedua, ketiga, dan keempat, ini pasti empat tahap ini dipakai. Ya. Yang pertama pengulangan, di mana pengulangan di dalamnya pendidik bertanya tentang komitmen kepada peserta didik, pengulang di rumah, menguatkan sikap ya terhadap Al-Quran, mempraktekkan adab, melakukan asesmen. Untuk evaluasinya, murojaah, menjelaskan materi, memberikan contoh. Ini masuk dalam paham juga ya, Mahir. Yang perlu dibedakan adalah faham. Faham di sini adalah menjelaskan materi ya sesuai dengan penjelasan pola paham. Jadi ketika kita membuka, ini pola apa yang mau kita pakai, maka baru bisa kita memberi pemahaman kepada murid. Tapi kalau polanya saja kita tidak bisa, maka agak sulit. Gitu ya. Kemudian memberikan contoh, ini minimal. Mau 4 kali, 5 kali silakan. Tinggal kita lihat bagaimana daya tangkap dari masing-masing kelas kita. Kemudian baca bersama. Eh, ini adalah proses dari masih paham ya. Kemudian tunjuk sebagian. Nanti saya praktekkan di polanya untuk lebih memahamkan lagi. Kemudian mahir baca berkelompok, baru baca bersama-sama. Mahir adalah membaca keseluruhan di halaman alat peraga tersebut. Jadi dari faham sampai mahir atau dari pengulangan ya, kalau memang dia sudah misalnya alat peraganya alat kedua, berarti ada yang diulang yaitu halaman pertama. Jadi pengulangan paham mahir masih di alat peraga. Sedangkan evaluasi itu di buku jilid. Paham ya Ustaz Ustazah ya perbedaannya. Baik, saya lanjut. Belum terganti ya Ustazah? Ustaz. Belum, Belum. Zah. Kayaknya jaringan saya yang nggak bagus. Saya stop dulu sharing. Atau dari saya share screen, Ustaz ya? Ya, Atau mau dari saya yang share screen-nya? saya coba satu kali lagi. Coba dari Ustazah Nabila. Iya, baik. Sebentar, sebentar. Sudah terlihat, sudah? Sudah. Langsung ke ini, Ustaz. Oh, ini salah, salah. Sebentar, salah, sudah. Nah, ini. Yang mana ya? Atas ke Salah, atas. salah, bentar. Ah, Saya coba lagi ya.
mau ya. Bisa, Ustaz? Bisa? Ayo, ke atas. Sini ya? Lanjut. Boleh diperbesar atau begini. Udah muncul belum, sudah? Sudah. Boleh diperbesar, Ustaz? Ini udah slideshow ya? Belum, belum. Oh, belum. Sebentar. Ya, Udah? ya. Lanjut yang berikutnya, Ustazah. Ya, pola paham memperkenalkan bunyi. Kuncinya di pola paham memperkenalkan bunyi ini adalah alat peraga tertutup. Tidak boleh dibuka. Ya, karena yang namanya bunyi berarti bunyi dulu yang mau kita pahamkan ke anak murid kita. Next. Ada beberapa tahapannya, ya. Di sini adalah pendidik mencontohkan materi baru, kemudian alat peraga belum dibuka atau diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, baru alat peraga dibuka ya. Kemudian materi yang menggunakan pola paham ini itu untuk di SD semua jilid 1 pasti ada memperkenalkan bunyi, yaitu harokat kasrah, fathah, dhamma, tanwin, di jilid 2, kemudian bacaan panjang 2 harokat di jilid 2 juga. Jadi jilid 3, 4 itu tidak ada memperkenalkan bunyi. Juga di SMP tidak ada. Jadi pola paham memperkenalkan bunyi ini hanya di tingkat SD dan jilid 1, 2. Next. Ya, ini adalah alat peraga. Ketika kita memperkenalkan bunyi, ingat alat peraga tidak diperkenankan untuk dibuka. Ya, jadi ini ditutup dulu alat peraga, kemudian anak-anak minta memperhatikan ustadz atau ustazanya. Tahap pertama adalah mencontohkan langsung, ya, mencontohkan langsung. Jadi, baik anak-anak, perhatikan ustazah. Kalau ustazah mengucapkan wa, ikuti ya, wa, wa, wa. Kita contohkan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru minta anak-anak menirukan. Oke, ikuti yang ustazah katakan. Wa, apa? Anak-anak menjawab. Kemudian ustazahnya lagi. Wa, oke? Anak-anak mengikuti kembali sampai 3 kali. Itu minimal ya, minimal 3 kali. Setelah itu baru dibuka alat peraganya. Nah, ketika dibuka alat peraga, maka langkah pertama juga kita harus memperkenalkan juga halaman di alat peraga. Ya, halaman di alat peraga boleh digerakkan kursornya di nomor 2. Di nomor 2, Ustazah. Di atasnya wa itu ada huruf Arab ya. Itu diperkenalkan ke anak-anak. Ya, ini angka 2. Baru kemudian kita ke sini. Ini yang tadi sama-sama kita ucapkan huruf, maaf, bacanya wa. Yang tadi kita baca bersama-sama wa. Apa anak-anak? Wa. Apa anak-anak? Wa. Apa? Wa. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke komentar. Ya, huruf wawu berharokat fathah dibaca wa. Ada komentarnya di bawah, Ustazah, yang warna hijau? Ya, itu tahapannya. Kemudian setelah menjelaskan huruf wawu berharokat fathah, itu ditunjuk ya. Ketika kita mengucapkan, itu ditunjuk hurufnya dan ditunjuk harokatnya. Ya, ditunjuk harokatnya. Huruf wawu berharokat fathah dibaca wa. Nah, hati-hati ketika memperkenalkan bunyi wawu itu monyong dulu ya.
Jangan sampai kita salah dalam makharijul hurufnya. Sampai di sini menjelaskan, baru kemudian kita tunjuk untuk dibaca bersama-sama. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Wah, baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Wah, baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Wah, seperti itu. Nah, setelah itu, kalau ada anak-anak yang main ke sana kemari, tidak konsentrasi, tidak fokus, maka di tahap yang keenam bisa ditunjuk sebahagian atau ditunjuk per anak. Karena dia tadi tidak fokus, kita mau tahu apakah yang kita baca bersama teman-teman tadi dia paham atau tidak. Seperti itu. Misalnya katakan yang main-main Bilal. Ya Bilal, silakan. Yang Ustazah tunjuk bacanya apa. Seperti itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa dia memperhatikan atau tidak. Karena kan anak-anak kinestetis itu biasa tidak bisa diam ya. Nah, seperti itu. Baik, saya akan coba ulang kembali. Memperkenalkan bunyi bacaan, alat peraga tidak diperlihatkan. Maka yang diperkenalkan adalah bunyi. Perkenalkan bunyinya. Ya, ikuti yang, maaf contoh, wa, wa, wa. Baik anak-anakku sekalian, ikuti yang Ustazah ucapkan. Wa, mereka mengikuti. Wa, mereka mengikuti. Wa, mereka mengikuti. Setelah itu baru dibuka alat peraga. Setelah dibuka alat peraga, terlihatkan bahwa ini adalah angka 2. Karena di jilid 1 itu guru mempunyai tugas juga untuk memperkenalkan huruf Arab 1 sampai 100. Ya. Kemudian baru kita perlihatkan hurufnya. Ini loh anak-anak yang tadi kita baca bersama-sama. Wa. Apa anak-anak? Wa. Apa anak-anak? Wa. Oke, setelah itu masuk ke tahap yang keempat, menjelaskan dengan komentar. Huruf wawu ditunjuk hurufnya. Wawu berharokat fathah, fathah dibaca wa. Ya, itu diulang-ulang minimal 3 kali sehingga anak-anak paham dengan huruf dan anak paham dengan harokatnya. Ya. Oke, kemudian tahap yang kelima, peserta didik membaca bersama-sama yang Ustadz atau Ustazah tunjuk. Ya, silakan diacak saja. Ya, silakan diacak. Kemudian yang tahap keenam, pendidik menunjuk sebagian. Boleh dikelompokkan atau per anak. Ya. Yang siapa yang tidak konsentrasi itu yang kita tunjuk untuk eh, apa namanya? Apakah tercapai paham kita atau tidak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ustazah mau tanya, Ya. berarti yang dikenalkan itu di tahap ini cuma apa baru pokok materinya saja ya, belum ke apa, belum ke isinya gitu. Jadi baru wa di poin 1 sampai 6 ini, atau sudah sampai bawah bacanya? Iya, sudah sampai bawah. Ini kan Udah dia, sampai bawah. ini kan Hmm. halamannya itu kan sudah ada. Nanti kalau di poin ini nanti diperjelas di jilid ya. Mm-mm. Pendekatan dibaca cepat. Wawa, mama, baba, itu. Nanti ada di di jilid ya, yang lebih mendalam. Untuk apa? Untuk perkenalan materi pokoknya huruf waw gitu ya. Untuk di poin apa dari poin 1 sampai poin 4. Kalau poin 5 dan 6-nya itu berarti sudah masuk baca bersama-sama ya. Baca Ya, bersama-sama yang Ustazah tunjuk itu berarti udah mulai di poin isinya ini. Wah, wah, wah gitu ya. Sampai di mim, ba, waw, waw gitu ya. boleh. Kan Oke. sudah di alat peraga sebelumnya. Hmm, hmm. Oke, oke. Ya. Terima kasih Ustazah. Sama. Kita lanjut. Next. Siapa yang mau mencoba?
Silakan Ustadz atau Ustazah. Langsung praktek. Nanti kita lihat gimana belum pahamnya dari pola memperkenalkan bunyi. Yang on cam saya lihat di sini Ustadz Didi. Ustazah Laili. Ustazah Laili Iya, memperhatikan sudah. Baik. Gimana? Ustazah Laili mau mempraktekkan? Boleh. Sebisanya dulu nggih, Ustazah. Kan Ustaz. Oke. Baik, anak-anak. Boleh dengarkan Ustazah dulu ya. Ustazah hari ini akan memperkenalkan satu huruf hijaiyah yang baru. Oke. Didengarkan sebentar. Ma. Oke. Ma. Ma. Oke. Tirukan setelah Ustazah ya. Ma. Ma, Ma. ma, Ma. ma. Oke, baik. Sekarang Ustazah akan memperlihatkan bentuk seperti apa sih huruf ma. Oke, Ustazah buka ya peraganya. Oke, di atas sendiri ini halaman berapa ya teman-teman? Kalau di angka Arab ini yang tegak ini huruf apa ya teman-teman? Ada yang tahu enggak? Gak tahu Ustazah. Oke, ini adalah angka 1. Di dalam huruf hijaiyah ini angka 1. Oke. Satu. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang huruf yang tadi. Ma, jika berharokat fathah, maka dibaca ma. Ma, jika berharokat fathah, maka dibaca ma. Ma, jika berharokat fathah, maka dibaca ma. Oke, teman-teman, Ustazah akan menunjuk satu teman kalian. Ustazah Fadila. Ya, sudah. Mim jika berharokat fathah, maka dibaca ma. Selain dilanjut. Ustazah Lailinya terlempar ya? Kayaknya. Baik. Sudah luar biasa tadi Ustazah Laili. Tinggal sedikit lagi. Sudah sampai proses di 3. Ada. Silakan. Maaf, Ustazah, sinyalnya keluar sendiri. Ya, silakan. Oke. Sampai mana tadi? Lupa. Mau menunjuk. Oke. Ustazah Fadila. Ya, Ustazah. Oke. Coba dibaca baris yang pertama itu bunyi huruf apa? Baris yang pertama itu bunyinya ma. Oke, pinter. Baris yang kedua bunyinya apa? Baris yang kedua itu bunyinya ba. Oke, pinter. Terima kasih, Kakak Fadila. Tepuk tangan, teman-teman. Oke, sekarang kita ucapkan bersama-sama ya.
Oke, mulai dari baris yang pertama. Oke, abata. Ma. Ah, Ma. ah, Ma, Ma. ma, Ma. ah. Oke, terima kasih Mbak teman-teman. Diingat-ingat ya, tadi huruf mim jika berharokat fathah maka dibaca. Ah. ma. Pinter. Sampun Ustazah. Wah, 90. Ya, ada sedikit tertinggal. Ah, 100 enggak? Ustaz siapa? Tadi sudah Ustazah. Ustazah, Ustaz siapa Nabila? Apa nih? Selanjutnya. Ya, kelihatan Ustazah. Ustaz, ya, tunjuk saja Ustazah. Ustadz Ibnu Puji boleh? Eh, Boleh Ustadz. Ya, berarti ini dari awal atau bagaimana saudara? Ya, boleh seperti tadi Ustazah Laili dari langkah pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar huruf baru ya. Sebelum Ustadz buka, Ustadz akan memperkenalkan satu bunyi huruf ya, yaitu ma. Jadi, baik tirukan Ustadz ya. Ma, ma, ma. Ya, bersama-sama tirukan. 1, 2, 3. Ma, 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 ma. ma. Oke, pintar. Iya. Terus eh, hurufnya seperti apa ya, teman-teman? Coba kita lihat ya. Ustadz akan buka dulu lembarnya. Baik, ya. Yang Ustadz tunjuk ini dibaca ma, ya. Nah, kemudian ada angka Arab di atas ya. Itu angka berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, oke. Kalau tidak tahu, saya kasih tahu ya. Angka Arab di atas adalah angka 1. Angka berapa? Satu. Angka 1. Baik. Ya. Coba kita kembali ke huruf ma tadi. Yang Ustaz tunjuk dibaca ma tadi ya. Ya. Selanjutnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya untuk baris yang pertama ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Ma, 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 ah, ma. Ya, oke. Sekarang Ustaz tunjuk ya satu yang akan membaca. Ya, sebentar ya. Ya, ada Agus ya. Ada Agus ya. Silakan Agus dibaca. Yang Ustaz tunjuk baris pertama ini apa? Ba. Yang Ustaz tunjuk baris pertama. Yang tadi kita belajar huruf apa? Ma. Nah, pintar. Sebelahnya? Ma. Ya, sebelahnya lagi? Ma. Ya, hurufnya sama ya. Ya. Nah, baik. Ya, selanjutnya Saya Ustaz. Mas Sulis. Ya, Oh, Mas Agus sudah. Selanjutnya Mas Sulis. baik Tad. Ya. Dan selanjutnya untuk baris yang kedua itu huruf apa Mas Sulis? Ba.
Pintar. Ya. Jadi huruf baris yang kedua adalah huruf ba. Ya. Terus kemudian kita baca bersama-sama ya dari baris kedua sampai terakhir. Ya, bersama-sama. Bacanya kita cepat ya. Saya contohkan. Baris pertama yang ma ya. Kita lanjut dan seterusnya. Kita bersama-sama dari baris pertama. 1, 2, 3. Ma. Baris kedua ba. Ya, baca bersama-sama ya. Lanjut baris ketiga. Ma. Baris keempat ba. Baris kelima ma. Baris terakhir ma ba. Yang paling terakhir kita baca bersama-sama ya. Oh ya, sebelumnya saya contohkan dulu. Yang pertama, mim, ba, mim, ba. Ya, kita ulangi bersama-sama dari awal. 1, 2, 3. Mim, ba, mim, ba. Ya. Kemudian ya selanjutnya Ustadz akan mengulangi kembali materi yang pertama huruf mim ya. Mim jika berharokat fathah dibaca ma. Ya, yang Ustadz tunjuk mim jika berharokat fathah dibaca ma. Ya, kemudian yang selanjutnya huruf ba ya. Huruf ba berharokat fathah dibaca ba. Huruf ba berharokat fathah dibaca ba. Baik, itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Nilainya sama 90. Baik Ustadz Ustazah, tadi sudah cukup bagus sekali, artinya kepahamannya sudah lebih 80%. Hanya tadi ada satu, ketika kita mendapatkan dua pokok bahas seperti ini ya, maka selesaikan dulu yang maknya. Ya, selesaikan dulunya, huruf mimnya, baru kemudian kita ke ba. Maka untuk contohnya, mahirnya, semuanya selesaikan dulu di maknya. Baru nanti yang ba ini ditutup lagi alat peraganya. Kemudian, seperti proses di awal tadi. Dengarkan Ustazah. Ucapkan ba, ba, ba. Baru kemudian anak-anak menirukan. Tirukan yang Ustazah ucapkan, ba. Mereka menirukan. Setelah menirukan, baru kemudian dibuka alat peraga. Ini loh tadi yang kita baca sama-sama, ba. Ya, apa anak-anak? Ba. Apa? Ba. Ya, bagus sekali, ba. Baru kemudian masuk ke komentar. Huruf ba berharokat fathah dibaca ba. Seperti itu. Next, Ustazah Nabila. Ya, kalau seperti ini, bagaimana memperkenalkan bunyinya, Ustadz Ustazah? Kalau tadi kan satu saja ya hurufnya, harokatnya. Ini sekarang ada harokat lain. Ada yang sudah tahu? Nah, ini tetap ditutup alat peraga karena memperkenalkan bunyi. Maka poinnya adalah ketika Ustadz atau Ustazah mengucapkan ma, ya, ma, anak-anak menjawab mi. Ketika Ustazah mengucapkan ma, anak-anak mengucapkan mi. Oke? Nah, jadi dipancing di sini. Kalau ada tanda strip, itu dipancing anak-anak. Ya. Oke? Ustazah ucapkan, anak-anak menjawab. Ya. Ma. Mi. Jawab. Ya. Ma. Mi. Ma. Mi. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu baru buka alat peraga.
Nah, ini dia Mi. Yang tadi Ananda jawab semuanya. Yang tadi anak-anak jawab Mi. Ya. Oke, Ustazah akan mengucapkan, membaca yang di sebelah kanan. Anak-anak jawab yang di sebelah kiri ya. Ma, Mi. ma, Mi. ma. Mi. Baru kemudian masuk ke kolom komentar. Huruf mim berharokat kasroh dibaca mi. Seperti itu. Next, Ustazah. Ini juga sama, memperkenalkan bunyi. Cuma kalau tadi ma dijawab mi, sekarang mami dijawab mu. Ketika Ustazah mengucapkan mami, jawabnya mu. Oke ya, coba kita praktekkan sama-sama. Mami, Mu. mami, Mu. mami. Mu. Ya. Kalau sudah 3 kali minimal, baru dibuka alat peraganya, perkenalkan. Ini yang tadi Ustaz baca, mami, ini yang anak-anak tadi jawab, mu. Ya, seperti itu. Ya, kita sama-sama baca ya. Ustaz yang sebelah, Ustadz yang mami, anak-anak jawab mu. Mami, Mu. mami, Mu. mami. Mu. Baru kemudian masuk ke komentar, huruf mim berharokat dhamma dibaca mu. Huruf mim berharokat dhamma dibaca mu. Huruf mim berharokat dhamma dibaca apa, anak? Mu. Ya. Huruf mim berharokat apa? Dhamma. Dibaca. Proses selanjutnya sama. Ya. Di yang proses kelimanya ditunjuk, baca bersama-sama, tunjuk, baca bersama-sama, baru kemudian sebagian. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan bunyi. Ini juga masih sama. Ketika Ustazah mengucapkan ma, anak-anak menjawab man. Ma, man. Anak-anak jawab ya. Ma, man. Ma, man. Selesaikan satu-satu dulu ya Ustadz Ustazah. Man dulu kalau sudah, buka alat peraga, masuk ke contohnya yang an semua. Ya. Ahadan, basyaron, obakon, ya, seperti itu. Baru kemudian tutup lagi, ya, kemudian Ustaz atau Ustazah mengucapkan mi, anak-anak menjawab min. Kembali lagi buka alat peraga, kemudian contohnya masuk yang kasrotain semua ya. Setelah itu tutup lagi baru ke mun. Seperti itu untuk memperkenalkan bunyi. Itu langkah pahamnya ya. Lanjut. Insya Allah mudah. Ini juga sama. Ketika Ustazah mengucapkan mama, anak-anak menjawab mama, 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 mama. Ya, ini loh yang tadi yang anak jawab mama, mama, ya. Oke, Ustadz mengucap sebelah kanan, anak-anak menjawab sebelah kiri. Mama, anak menjawab mama, ya seperti itu. Baru alat peraga ini loh. Ya. Begitu sama semua proses memperkenalkan bunyi. Next. Untuk memperkenalkan bunyi ada pertanyaan, Ustadz Ustazah? Intinya adalah alat peraga jangan dibuka terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Pola yang kedua, membaca langsung. Ini paling mudah. Kenapa? Karena membaca langsung sudah dipelajari sebelumnya, jadi tinggal langsung dibaca saja. Next, Ustazah Nabila. Ya, materi ini yang menggunakan pola ini ya. Ada huruf hijaiyah, ada mat tobi di jilid 4, ada mat badal di jilid 4 juga. Next, langsung ke contohnya. Baik, halaman tanpa pokok materi.
itu adalah kunci dari membaca langsung. Jadi membaca langsung tidak ada pokok materinya. Kenapa? Karena melanjutkan dari halaman yang sebelumnya. Nah, ketika membaca langsung, maka karena ini sudah difahami oleh anak-anak, maka Ustadz atau Ustazah langsung saja menunjuk. Baca yang Ustadz tunjuk bersama-sama. Nah, anak-anak baca, haha. Gitu. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Nah, anak menjawab. Kemudian baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Haja. Seperti itu. Jadi langsung ditunjuk kemudian anak-anak membaca bersama-sama. Proses kedua dan ketiganya sama dengan proses yang kelima dan keenam. Pendidik bersama-sama bacaan ditunjuk ya, kemudian menunjuk sebagian. Sangat mudah sekali membaca langsung. Next, Ustazah. Ini juga ya. Ini sudah difahami di jilid 2. Ini materinya jilid 4. Jadi anak-anak sudah paham. Maka polanya adalah membaca langsung. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Anak-anak membaca nuhiha gitu. Ya. Ini sudah dipahami di jilid 2. Sedangkan ini adalah jilid 4. Ya. Seperti itu. Next, Ustazah, kita praktek saja. Nah, silakan. Siapa yang ingin mencoba? Boleh ditunjuk saja. Oh ini, Ustazah Istiani. Boleh? Silakan Ustazah. Ada ya? Oh, ada. Ya, suara saya ada saja. Jelas Ustazah. Oke. Ya, kita mulai apa ini? Memperkenalkan Ya, polanya membaca langsung. baca langsung ya. Kita Ya. mulai ikutin ya yang saya tunjuk untuk baris pertama. Ketika saya menyebut A, kalian membaca, kalian menyebutkan I. Saya ucapkan dulu ya, Ustazah. A. Ustazah, ini jilid 4 Ustazah, bukan jilid 1. Iya, polanya membaca langsung. Oh. Ya, kita sudah ganti pola, bukan lagi memperkenalkan bunyi. Oh iya, jadi ikutin saya, kemudian bersama-sama, gitu ya, Ustaz. Ini Ustazah, ini pendidik menunjuk bacaan pada pokok materi. Ya, ini sudah difahami ini oleh anak-anak. Karena ini pelajaran di jilid 2. Sementara sekarang ini jilid 4. Ini ada di jilid 4. Berarti kan anak-anak sudah paham ya, Ustazah? Nah, maka polanya adalah membaca langsung. Ketika membaca langsung, maka langsung saja Ustazah menunjuk untuk dibaca bersama-sama. Ya. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Seperti itu. Oh ya, jadi Iya. langsung ya. Membaca langsung. Oke, baca yang Ustazah tunjuk. A. Baca yang Ustazah tunjuk. I. Dia tunjuk U. Ya, bagus, bentar udah bisa. Ya, silakan diacak yang mana Ustazah mau tunjuk. Baris kedua, ketiga, keempat. Saya tunjuk yang baris kedua. Wa amanu bima nuzzila zadathum imanan. Iya, baik. Udah bisa berarti. Pintar.
Ya, seperti Kemudian, itu. Lanjut. ah, Nah, tahap kemudian ketiga. tahap ketiga baca. Menunjuk Saya sebagian. menunjuk sebagian. Nah, berarti saya Ya, tunjuk ya. ya. Ustazah mau tunjuk siapa? Kemudian siapa di sini? Siapa di sini? Saya tunjuk eh Ustadz Agus. Ya, Karena Ustadz saya Siap, Agus. Ustazah. eh, Ustadz Agus, silakan baca di baris keempat. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Ya, Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar berarti. Close dulu untuk Ustazah Istiani. Ya, seperti itu. Paling mudah ini, membaca Oh gitu. langsung. Baca Iya, dia langsung aja berarti. Oh langsung iya ya. saja. Kalau orang Sulawesi bilang si langsungan. Langsung asing. Iya. Nah, Iya sudah ya. ada di sini perintahnya ya. Baca yang Ya. Ustadz tunjuk bersama-sama. Silakan dibaca Mm-mm. karena anak-anak sudah paham. Next, Ustazah Nabila. Ya. Kalau membaca langsung itu tidak ada komentarnya Oh karena iya. iya dia sudah pelajaran lalu. Tinggal nunjuk aja. Iya, tinggal tunjuk Menco- saja Ustazah. Mencontohkan dulu terus Nggak di pakai apa nunjuk. mencontohkan Ustazah. Nggak pakai Oh enggak. mencontohkan kalau membaca langsung. Jadi langsung nunjuk Iya, ini. langsung Oh ya, ditunjuk ya. saja di sini. Kemudian anak-anak baca sama-sama. Baca sama-sama. Nah, Iya ya. paling enak itu membaca langsung. Cuma 3 prosesnya. Next, Ustazah. Menggunakan tanda sama dengan. Nah ini dia. Menggunakan tanda sama dengan dalam proses memahamkan dua materi yang bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Ini berada semua yang ada tanda sama dengan. Hampir semua jilid ada tanda sama dengan. Ya, kecuali di halaman tertentu di jilid 4 halaman 3, halaman 4 di jilid 3, halaman 6 di jilid 4 dan halaman 21 jilid 4. Next. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Ketika kita menggunakan tanda sama dengan, ya. Langkah yang pertama, kalau menggunakan tanda sama dengan di sini pasti ada yang sudah difahami. Yatama. Ini anak-anak sudah paham di jilid 2. Ya, sudah paham di jilid 2, jadi langsung saja baca yang Ustadz tunjuk bersama-sama. Seperti itu. Jadi anak-anak langsung baca. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Yatama. Oke. Lagi. Yatama. Alhamdulillah. Baik. Perhatikan anak-anakku sekalian. Ada tanda apa ini? Tanda sama dengan Ustazah. Iya, tanda apa? Sama dengan. Tanda apa? Sama dengan. Ya, ketika kita mendapatkan tanda sama dengan seperti ini, yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri bunyinya sama. Bunyinya apa anak-anak? Sama. Bunyinya sama. Bunyinya sama. Jadi diulang-ulang seperti itu. Ya. Nah, kalau ada tanda sama dengan, berarti harus dipancing. Bagaimana maksudnya dipancing? Ustadz atau ustazah membaca yang di sebelah kanan, murid menjawab yang di sebelah kiri. Oke ya? Sekarang ustazah baca yang di sebelah kanan. Yatama sama dengan, anak-anak menjawab. Yatama. Seperti itu. Oke, lagi ya. Ustazah baca yang sebelah kiri. Yatama sama dengan, anak-anak menjawab. Yatama, seperti itu. Ya, jadi kalau ada tanda sama dengan, sebelah kanan dan sebelah kiri bunyinya sama. Ustazah kok tulisannya beda? Iya, nggak apa-apa tulisannya beda. Dia tetap bunyinya sama. Gitu ya. Ini kan sudah yang Yatama di sebelah kanan kan ada di jilid 2 ya. Ini hanya bentuk penulisannya lain, tapi bunyinya tetap sama, bacanya sama. Gitu. Ya.
Nah, kita sudah masuk ke tahap kedua, masuk ke tahap ketiga, mencontohkan yang mana ini yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri yatama, yatama, yatama. Ikuti yang Ustazah atau tirukan yang Ustazah baca. Yatama, yatama. Anak-anak menirukan. Setelah menirukan, masuk ke proses 5 dan 6. Semua sama, proses 5, 6. Membaca bersama-sama yang ditunjuk, terserah mau acak-acak, mau baris kedua, mau baris ketiga, mau baris keempat, hanya satu kata saja boleh. Kemudian baru menunjuk sebagian. Oke, saya ulang sekali lagi. Pola menggunakan tanda sama dengan, ya. Prosesnya adalah yang pertama, sebelah kanan itu sudah difahami. Maka langsung saja Ustadz, Ustazah menunjuk. Baca yang Ustadz tunjuk bersama-sama. Yatama. Lagi, yatama. Yang kompak, yatama. Seperti itu. Nah, ini yang di sebelah kanan. Yang tanda seperti ini, tanda apa anak-anak namanya? Sama dengan. Tanda apa? Sama dengan. Ya, tanda sama dengan. Tanda sama dengan sebelah kanan dan sebelah kiri bunyinya sama. Kemudian Ustadz Ustazah mencontohkan yang di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yatama, yatama, yatama. Kemudian proses yang keempat, anak-anak menirukan apa yang Ustadz Ustazah baca. Oke anak-anak, tirukan yang Ustazah baca. Yatama. Mereka mengikuti yatama. Ustazah lagi yatama. Anak-anak mengikuti yatama. Sudah 3 kali, kemudian baru diacak. Ya, anak-anak untuk membaca bersama-sama. Boleh Ustazah tunjuk, baca bersama-sama yang Ustazah tunjuk. Anak-anak baca semua serempak. Fanada. Seperti itu. Baca yang Ustazah tunjuk bersama-sama. Tohaha. Jadi boleh diacak. Setelah itu baru sebagian. Next Ustazah. Waktunya sampai jam berapa nih Ustazah? Silakan. Ada yang mau mencoba? Dengan mencoba jadi tahu di mana kurangnya. Ustazah Erna. Salah. Ustazah Ernia. Kalau terlalu cepat Baik, gimana? Ustazah. Ya, Ana tafadhol coba. Ustazah Ernia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali belajar IWR-nya. Yang pertama, Ustazah akan eh, menunjuk bacaan, nanti ikuti Ustazah. Materinya yang ini, Zah. Ya, Oh ya. Baik. Al. Itu ya, Zah. ayo. Kalau menggunakan tanda sama dengan berarti ada yang sudah Paham. paham. Kalau sudah Iya. dipahami, maka Ustazah tinggal nunjuk anak-anak yang membaca. Ah, iya. Iya. Baik. Baik, Ustazah ulangi anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar materi di jilid 2. Nah, kali ini Ustazah akan menunjuk bacaan yang ada di depan ya. Silakan anak-anak baca. Jadi anak nunjuknya gimana, Zah? Ya, ditunjuk. Ya, itu yang ada kursornya itu. Nah, Tunjuk ini yang anak-anak ini. Ustazah. Ya, Ustazah nunjuk aja anak-anak yang baca bersama-sama. Ini yang Ustazah tunjuk, silakan dibaca anak-anak. Bacanya apa? Hal, Al. Baca apa? hal, Al. Dibaca apa? hal. Al. Nah, di sini ada tanda apa ya?
Tanda sama dengan Sama Ustazah. dengan Ustazah. Dengan baik. Nah, kalau di sebelah kanan ini baca al, maka ketika ada tanda sama dengan, maka bacaannya sama. Apa bacaannya anak-anak yang di sebelah kiri? Al. Al. Apa bacaannya? Al. Apa bacaannya? Al. Al. Baik, pintar. Jadi, jika ada tanda sama dengan, kanan dan kiri bunyinya sama. Paham anak-anak? Guru. Sama Ustazah. Baik, sekarang Ustazah akan mencontohkan materi yang baru. Dengarkan dan perhatikan yang Ustazah tunjuk ya. Karena nunjuk yang di bawah Zah. Al-Qomaru. Ya, Al-Qomaru. Ya. silakan dibaca yang Ustazah tunjuk anak-anak. Al-Qomaru. Al-Qamar. Apa bacaannya? Al-Qamar. Apa sekali Al-Qamar. lagi? Al-Qamar. Baik. Al-Qomaru. Baik. Nah, bacaannya adalah Al-Qamar. Nanti setelah Ustazah baca, ikuti bacaan Ustazah. Al-Qamaru. Al-Qomaru. Al-Qamaru. Al-Qamar. Al-Qomaru. Al-Qamaru. Al-Qamar. Al-Qomaru. Al-Qamaru. Baik. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama. Baca bersama-sama apa yang Ustazah tunjuk ya, anak-anak. Ustazah, silakan ditunjuk. Ya, sembarang Ustazah Nabila kursornya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan apa bacaannya, anak-anak? Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Bacanya? Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Sekali lagi apa bacaannya? Al-Khaliqu. Oke, baik. Sekarang semuanya sudah paham tentang ini. Maka Ustazah akan nunjuk yang tadi kayaknya main terus ini. Ya, silakan. Ini nih. Reza, ayo Reza, silakan dibaca yang Ustazah tunjuk. Ayo, apa bacaannya? Tadi memperhatikan nggak ini? Yuk. Apa bacaannya? Oh iya, itu Ayu mau jawab juga. Ayo, silakan Ayu. Apa bacaannya? Al-Bari'u. Pintar. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau ada tanda sama dengan atau tanda strip itu dipancing ya, Ustadz Ustazah ya. Dipancing. Baik, Ustazah baca yang setelah kita mencontohkan ya. Nah, itu dibaca. Nanti anak-anak jawab. Al-Qamaru wal asri. Seperti itu. Ya, jadi dipancing. Kalau ada tanda strip atau tanda sama dengan itu dipancing. Next. Nah, ini ada ininya penekanannya ya. Materi yang ada tanda sama dengan atau strip maka ada proses membaca dengan dipancing. Seperti itu. Seperti tadi saya yatama sama dengan anak-anak yatama. Seperti itu. Anak-anak menjawab al-qamaru. Begitu. Itu maksudnya dipancing. Ya. Lanjut. Sedikit lagi materi kita. Nah, ini pengecualian. Ada tanda sama dengan, tapi polanya bukan tanda sama dengan, melainkan menjelaskan langsung. Ini nanti diperdalam besok di standar proses C. Kenapa menjelaskan langsung bukan
tanda sama dengan karena huruf yang bertasydid ini baru diajarkan, materi baru, maka tidak bisa memakai tanda sama dengan. Itu ciri-cirinya, ya. Kalau dia tanda sama dengan, berarti sudah difahami. Ada yang sudah difahami. Kalau menjelaskan langsung, ini belum, ya. Jadi harus memang dijelaskan. Mim, ya, mim bertasydid membacanya ditahan. Mim bertasydid membacanya ditahan. Contoh baru mimma. Nah, bisa juga ke mimma dulu. Mimma mencontohkan 3 kali. Setelah mencontohkan 3 kali, baru ke yang atas. Mim bertasydid membacanya ditahan. Ya, ini besok akan lebih dijelaskan lagi. Kecuali ya, ada tanda sama dengan, tapi dia polanya bukan pola tanda sama dengan, melainkan menjelaskan langsung. Ini ada di jilid 3. Baik, lanjut Ustazah Nabila. Videonya bisa dibuka kah Ustazah? Nggak bisa ya? Nggak bisa Tapi, sudah. tapi tadi sudah luar biasa contoh-contoh dari para ustadz-ustazah. Ada yang mau mencoba? Pola apa yang dimaui, memperkenalkan bunyi kah, mencontohkan langsung atau menggunakan tanda sama dengan? Ada yang berani mau mencoba lagi? Kalau tidak ada, nanti bisa dibaca. Sudah ada kesimpulannya ini, enak sekali. Next. Ini enak sekali nih, sudah tinggal dibaca-baca saja kalau memperkenalkan bunyi, ciri-cirinya itu apa. Yang jelas ada di jilid 1 dan 2. Huruf hijaiyah baru, harokat baru, nah itu memperkenalkan bunyi. Kalau membaca langsung, itu sudah ada di alat peraga sebelumnya, pokok materinya. Ya, kalau menggunakan tanda sama dengan ada yang sudah difahami. Kalau menjelaskan langsung, itu bukan harokat ataupun bukan hijaiyah. Ada pelajaran atau materi baru, tapi bukan harokat atau hijaiyah. Ya, kemudian mencontohkan langsung, ya langsung dicontohkan saja. 3 kali dicontohkan, kemudian ditirukan, baru masuk ke komentar. 2 tahap terakhir dari semua pola itu sama semua. Membaca bersama-sama, kemudian menunjuk sebagian. Ya, pola ini adalah proses difaham. Ya, proses dipaham jilid. Oke, Ustazah sampai di sini. Ustazah Nabila masih ada waktu tanya jawab atau sudah? Masih ada 4 menit buat tanya jawab saja. Ya, tafadhal. Ya silakan Ustazah yang ingin memperdalam atau masih bingung nih, boleh. Masih ada waktu 4 menit sebelum masuk ke sesi berikutnya. Oh, ada Ustazah Arofah dan Ustazah Rahmawati, 2 orang ya. Ya, tafadhal. Ustazah Arofah silakan. Alhamdulillah Ustazah, sangat menarik ya. Saya ingin bertanya di langkah ini juga sekaligus menjelaskan makhraj huruf atau bagaimana Ustazah? Syukron. Kalau di metodologinya kita tidak menyinggung tajwidnya Ustazah. Jadi memperkenalkan bunyi, itu betul-betul pendidik bagaimana makharijul huruf itu bisa keluar dari mana, itu harus betul-betul. Ya. Kalau misalnya anak itu masih belum tepat-tepat, terutama misalnya yang lisan ya, makharijul huruf lisan, itu ambil telunjuknya, kemudian kasih tahu, di sini loh ujung lidahnya, di sini loh pangkal lidahnya. Jadi ambil telunjuk murid, kemudian minta buka mulutnya. Bagus lagi kalau misalnya kita punya apa lagi namanya?
seperti itu yang dokter gigi ya. Nah, itu enak sekali juga tuh ngajarnya kalau pakai alat peraga itu. Kadang-kala kan kita mau buka mulut kayak gini juga anak-anak nggak bisa lihat semua, ya. Jadi kalau memperkenalkan bunyi itu harus benar-benar bunyi yang diperkenalkan makhorijul huruf di kita itu ya harus benar-benar tepat sehingga mereka mendengarnya juga mempraktekannya nanti benar. Memang paling enak lagi kalau tadi pakai alat peraga itu yang gigi. Ada tuh yang besar ya, kalau dokter gigi mempraktekkan bagaimana menyikat gigi yang baik. Nah, itu. Sekarang juga sudah ada tuh yang ada lidahnya di tengah. Nah, enak juga itu. Ya, jadi bisa ditekuk-tekuk gitu. Ya, anak-anak juga paham, oh di sini saya letakkan lidah saya, ujung lidah saya, pangkal lidah saya gitu. Jadi kita nggak menginginkan, oh bahwa huruf lam itu ujung lidah ketemu ini enggak. Ya, cuma kita letakkan saja itu langsung. Kalau kita pakai alat peraga, ujung lidahnya langsung simpan di sini ya. Yuk sama-sama kita ucap gitu. Sama yang TK, SD, SMP, ibu-ibu sama begitu. Lebih enak memang kalau pakai itu. Tapi kalau tidak ya betul-betul kita mempraktekannya bunyinya itu harus tepat sehingga anak-anak juga benar mengucapkannya. Begitu Ustazah. Ya, baik. Lanjut ke Ustazah Rahmawati ya, silahkan. Jazakallah Ustazah. Izin ya Ustazah, ingin bertanya. Silakan. Terus terang ini saya yang baru ikut ini pelatihan ilmuwan waruhan ini. Semoga nggak pusing ya. Itulah Ustazah. Jadi yang mau saya tanyakan, itu apakah memang dari BP2KJS itu ini menyediakan bukunya ya Ustazah? Yang bisa nanti kami beli gitu kan. Itu yang pertama Ustazah. Kemudian yang kedua seperti alat peraga tadi, apakah memang ada disediakan dari BP2KJSIT atau memang kita mencari sendiri atau kayak mana Ustazah? Jazakallah Ustazah. Iya, oke. Siap. Semua disiapkan Ustazah. Masya Allah. Mau alat peraganya yang kecil, yang sedang, yang besar, ada semua. Ya, saya Jazakallah. Ya, bukunya juga siap. Buku prestasi juga siap. Sudah siap semuanya untuk alat peraga. Tinggal dimatangkan nih pola-polanya. Lanjut. Ya. Satu lagi. Satu lagi ya, Ustazah Istiani. Terakhir ini Iya, ya. iya, Ya, silakan. Saja ini saya mau nanya aja, tapi berkaitan dengan sama yang sebelum saya tadi nanya. Jadi gini saja, di lembaga kita itu kan anak-anak bukan hanya di apa namanya di SDIT gitu loh. Jadi kan ada anak-anak yang menggunakan kalau kita yang dari SDIT itu kan menggunakan dia IWR. Jadi kita bisa ini kan menggunakan bukunya itu. Nah, sementara tuh biasa ada anak-anak yang pindahan, mereka nggak menggunakan IWR. Jadi gimana? Maksudnya kita yang menjelaskan sebagai gurunya itu sesuai dengan yang sebelumnya dia apa namanya? Yang dia pakai kah atau kita sesuai dengan yang di mana? IWR itu maksudnya. Saya sudah tangkap maksudnya. Gitu lah maksudnya. Ketika ada murid baru pindahan, itu bagusnya di placement test dulu Ustazah. Iya, di tes dulu sampai di mana, di jilid berapa ini cocoknya di IWR, halaman berapa. Pertama kali misalnya, tapi karena kan saya juga baru waktu itu, jadi dia memakai apa namanya, ada bukunya apa ya, bukan semacam bukan Iqra sih, tapi jadi saya ngikutin aja Qiraati kayak Qiraati kayaknya Qiraati. Nah, jadi saya ngikutin itu aja. Maksudnya yang penting kan karena awal, jadi yang penting kan dia ucapannya aja, dia masih mengenal ini aja, masih mau mengenal huruf jaya penyebutannya itu aja. Kalau dari awal ya diikutkan dengan kelas yang jilid 1 Ustazah, digabung dengan itu fungsinya placement test Ustazah. Seperti itu. Jadi pengajarannya yang mengikuti yang metode Ustadz atau Ustazah pakai. Menurut saya ngikutin ini juga kata yang koordinatornya, koordinator saya gitu kan, katanya ikutin yang pakai buku ini aja yang dia punya, katanya gitu kan.
Oh ya udah Nah, saya ya udah saya ngikutin ini aja. Nah, kan kalau saya Ustazah, saya kasihan sama Ustazah. Kenapa? Ustazah nanti riweh. nah, Metode iya ini, metode ini, makanya metode ini, akhirnya jadi campur sari. benar Belum lagi yang halamannya nanti akhirnya jadi beda-beda. iya Nah, iya, jadi kita pakainya satu aja. kan pakai satu. Kalau intinya ketika Ustadz Ustazah paham dengan 5 pola, itu enak banget Mm-mm. Ustazah. Enak. Saya Mm-mm. beberapa testimoni dari orang tua, itu enak pakai ilmuwan waruhan. Kenapa? Ah, iya, Satu, iya. cepet. Rata-rata kelas 2 itu udah bisa Quran. Kelas 2 itu Mm-mm. rata-rata Quran. Bukan lagi di kelas 3, di kelas 2 semester 2. Itu rata-rata Mm. Quran. Cepet di ilmuwan waruhan. Apalagi kalau kita Oh, iya. ngajarnya happy gitu ya. Iya. Wifianya oke. Oh, senang banget itu kan metodenya klasikal Ustazah. Iya. Evaluasinya juga tetap klasikal. Jadi anak-anak tetap merhatiin tersimpan di bawah alam bawah sadarnya karena semakin banyak contoh-contoh semuanya Mm-mm. nyimak itu enak. Ya, insya Hmm. Allah Ilman Waruhan the best. Iya, makanya makanya iya, seneng apa ngikutin pelatihan IWR ini. Iya, insya Allah Ustazah. Siap Iya, kalau berarti mau konsultasi apa mm-mm. bisa diambil nomor saya. Oh iya, ya saja. Berarti nanti mungkin saya sampaikan ke koordinator saya berarti saja yang anak-anak yang ini diubah aja semua lalu Ya apa ya Ustazah, bertahap aja dari berarti kalau dari awal dari lagi awal. dong kasihannya dari awal lagi. Di placement test aja Ustazah, nanti Oh halamannya gitu. halaman berapa. Oh iya iya iya. Ya, Ya udah. seperti itu. Iya Insya Allah. saja. Oke Hmm, oke. Mm-mm. baik. Terima kasih Mungkin begitu? Ustaz. Ya, Terima kasih Ustazah. Ustazah. Ya. Ternyata masih bisa satu orang lagi Ustazah kalau Oh ada ya, yang tafadhol. Nazah, boleh nanya Zah? siapa Silakan, lagi? silakan. Ya. Eh, Syukran. Ini yang Ana mau tanya Ustazah, mungkin minta pendapatnya gitu. Kita ini kan Alhamdulillah sudah 2 tahun ya menggunakan metode IWR, tapi tenaga pengajar kita itu baru yang ikut pelatihan saja baru beberapa orang Ustazah. Kayaknya hanya 3 orang yang bertahan kan karena ada yang sudah keluar juga. Nah, maksud Ana, anak kita itu kan dalam satu kelas tuh ada beberapa rombel. Sedangkan yang mengikuti pelatihan ini yang mumpuni baru beberapa orang. Nah, itu eh, bagusnya memang yang memang sudah mengikuti pelatihan atau gimana Ustazah triknya nanti? Karena kan tadi kan em, maksimalnya paling 12 tuh. Sedangkan kelas kita tuh kan dalam Ya. satu kelas itu saja banyak gitu. Sedangkan gurunya baru sedikit. Nah, triknya itu gimana Ustazah biar kita tidak tidak ini pusing dalam membagi gurunya. Kalau Oh Ustazah. di sekolah itu jam mengajar Al-Qur'annya bergilir atau dijadikan 1 jam langsung berbarengan? Kami kami dalam satu hari itu ada 2 JP, Zah. Kita Mm-mm. 8 JP dalam satu pekan. Bergiliran kelas atau langsung semua kelas saat itu jamnya jam Al-Qur'an? Se- Dia pakai pola kelas bawah karena sama kelas atas Ustazah. Jadi kelas bawah Oh, itu iya iya iya. jamnya bareng gitu ya. Mm-mm. Yang kelas atas jamnya bareng karena itu tuh dipakai karena gurunya sedikit juga waktu itu Ustazah. Nah, ini pun masih kurang karena Ini guru IWR-nya baru beberapa orang. Guru IWR yang 3 orang ini silakan dikoordinasikan dengan koordinator Qurannya yang mana mau dipakai IWR mulai dari kelas bawah atau kelas atas juga mau dipakai. Kalau misalnya mau dari kelas bawah ya udah fokuskan 3 orang ini tanggung jawab dengan kelas bawah. Yang kelas atasnya masih pakai metode lama. Kalau Ah, misalnya belum kita sanggup. Karena Nah, tuh kita itu eh, sudah ini Zah, kita sudah 2 tahun ini berarti sudah kelas 1 sama kelas 2. Kelas 1 sama kedua itu sudah IWR. Tapi guru ya. kita ini harus sedikit tuh. Apakah biarlah mengoptimalkan 3 guru ini dengan mengajar beberapa siswa itu? Atau gimana Ustazah bagusnya? Kalau yang Ya, kelas 3 yang lainnya itu kita masih pakai metode yang lama karena yang nggak mungkin lama. kita bukunya.
Nah, yang Oke. terbaru ini kita sudah pakai IWR, tapi gurunya baru sedikit. Nah, maksudnya baiknya kami itu seperti apa gitu. Fokuskan eh, 3 orang ini mengajar kedua kelas itu, tapi kan dia berbarengan, Ustazah. Oke, Nggak ya, mungkin. ya, saya paham. Ini Ah, kelas satunya berapa rombel? 2 rombel, Ustazah. 2 rombel, berarti tidak mencukupi kalau 3 orang ya. Hmm. Nah, berarti fokus di kelas satu saja, Ustazah. Di kelas satu saja yang memakai ilman waruhan. Nah, Ya, langkah selanjutnya, sebelum ajaran baru tiba, yang 3 orang ini maka mengajak atau mengajar teman-teman yang lain bagaimana mengajarkan metode ilman waruhan. Seperti itu, ya. Jadi ketika dia naik kelas 2 sudah ada bertambah yang mengajar ilman waruhan untuk kelas bawah. Baiknya memang dari pihak yayasan itu harusnya kalau sudah memutuskan kelas bawah pakai semua itu harusnya bertanggung jawab. Sesuaikan berapa muridnya, bagi berapa gurunya itu harus ikut pelatihan. Seperti itu. 15 masih oke, Ustazah. Masih oke 15. Kalau muridnya satu kelas itu 30 atau 25, berarti satu kelas 2 guru ilman waruhan. Ya. Nah, berarti yang kelas 2 ada yang pakai, ada yang tidak. Atau jamnya dibedakan? Tidak mungkin ya. Karena kan kelasnya sama. Jadi kalau saya fokuskan di kelas 1, sambil kemudian Ustazah merekrut lagi 2 atau 3 orang untuk diajarkan sambil kemudian Ustazah juga memperdalam metodologinya lagi. Itu. Jadi ketika nanti ada pelatihan, itu teman yang Ustazah ajarkan juga atau Ustazah lain yang Ustazah ajarkan, itu sudah ada bayangan seperti apa metodologi ilmu waruhan. Kalau tahapannya semua dipakai, polanya dipakai, tahapan yang 5 itu dari awal ya, yang tadi di awal sekali, pembukaan, inti ada 3, pengulangan, paham, mahir, kemudian penutup, ya. Itu kalau dipakai semua, insya Allah enjoy ngajarin Al-Quran. Ya, seperti itu, Ustazah. Baik, Zah. Syukran, Zah. Afwan. Baik, alhamdulillah. Sudah berakhir ya sesi ini, Ustazah? Ya. Ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, agar kami sampaikan ke para trainer. Setelah ini kita masuk ke sesi standar isi, jadi akan kembali ke ruang utama, tidak di ruang breakout ini lagi. Ya, jazakillah khairan kepada Ustazah Maryam Ya, atas yakin. ilmunya, Ustazah. Semoga kita semua bisa nanti mengimplementasikan dengan baik ya, Ustazah, di lapangan. Amin, 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 amin. Dan jauh lebih baik dari saya. Insya Allah, amin. Ya, baik, Ustazah. Boleh silakan langsung kembali ke ruang utama. Tahu caranya nggak, Ustazah? Ya, lift ya. Iya. Ya, jazakillah, jazakumullah khairan, Ustazah. Kasih Mohon maaf apabila Ustazah. ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uji.